Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa ala nafa'an fi ulumi fid dharain amin. Faslun, ini sebuah fasal. Wa man jahilal waqta, siapa yang tidak mengetahui waktu, akhadha bi khabarin sikatin, maka dia ambil dengan berita yang sikot, yang terpercaya. Yukhbiru an ilmin, yang dia memberitakan berdasarkan ilmu. Au azani muadzinin wa'idin, atau azan seorang yang berazan. Au siyahi likin mujarabin, atau teriakan ayam yang sudah ditajribatnya, sudah teruji. Fa'inam yajid, maka jika dia tidak mendapati, dia nggak mendapati juga tuh waktu, ijtihad, maka dia beristihad biqiraatin, dengan bacaan, baca Al-Quran umpama, kalau sekitar segini udah ketemu waktu, yang kita baca 1 juz setengah jam kayak begitu, 2 juz sejam gitu. Itu namanya ijtihad dengan qiraat. Irfatin, atau dengan satu kerjaan. Kalau kita ngerjain kerjaan ini biasanya setengah jam rapi, 2 jam sejam rapi, atau berapa waktu rapi. Au nahwi dzalika, atas semua itu. Wa yatakhayyarul a'ma baina taqlidi sikotin, dan ia memilih oleh orang yang buta di antara taklid orang yang terpercaya, taklid kepada yang terpercaya, wal ijtihad, dan ijtihad. Di antara taklid kepada orang, baina taklid sikotin, orang yang buta, dia boleh pilih di antara taklid ngikut kepada orang yang terpercaya, atau dan kepada ijtihad, wal ijtihad. Fa in tayaqqana, maka jika dia yakin, salat tahu akan salatnya, qabla waqti, sebelum waktu, qadha, maka dia qadha akan dia salatnya. Dia yakin sholatnya sebelum waktu. Ini qadha. Tadi kemarin berarti aku sholat sebelum waktu, qadha. Kenapa? Karena masuk waktu adalah syarat sholat. Wa yastahabbu mubadaratu bi qada'il fa'idati, dan disunahkan bersegera dengan qadha hajat. Dan disunahkan bersegera bi qada'il fa'idati, dengan mengqadha salat yang luput, segera. Wa taqdimuha, dan mendahulukannya salat yang luput itu, salat qadha itu, al hadirati, atas salat yang hadir, allati la yakhafu fautaha, yang dia tidak takut akan luputnya hadir itu. Wa in khafa fawatal jama'ati, ya sekalipun dia takut akan luput jamaah padanya, pada yang hadir itu. Wa yajibul mubadaratu, dan wajib oleh bersegera bi qada'il fa'idati,
wajib oleh segera dengan qada yang luput itu in fatathu bi ghairi uzrin, jika luput akan dia dengan tanpa uzur, segerain. Faslun, ini sebuah pasal, tahrumu salatu, haram salat fi ghairi harami Makkah, pada selain tanah haram Mekah. Jadi kalau tanah haram Mekah salat kapan aja boleh. Kalau selain itu ada waktu-waktu yang enggak boleh salat sunat. Waktu tulu'i syamsi, pada waktu terbit matahari. Hatta tartafi'a qadra rumhin, sehingga naik matahari sekadar satu tumbak. Wa waqtul istiwa'i, dan waktu istiwa, illa yaumal jum'ati, kecuali hari Jumat, hatta tazula, sehingga gelincir matahari, baru boleh. Wa waqtul isfirari, dan waktu isfirar, waktu kuning tanah, bahasa kita begitu. Hatta tagruba, sehingga surup matahari, kayak begini kan, kuning dia, sampai dia masuk, sampai surup matahari. Ya, kalau matahari pengen tenggelam tuh kuning. Wa ba'da subuhi, dan setelah subuh, hatta tatlu'a, sehingga terbit matahari. Wa ba'da sholatil asri hatta taghruba, dan setelah sholat asar sehingga surup matahari. Wala yahrumu ma'lahu sababun ghairu mutaakhirin anha kafaidah, dan tidak haram oleh sesuatu yang mempunyai sebab yang bukan mutaakhir daripadanya, kafaidatin, seperti sholat yang luput. Nah, ini nggak haram ya. Ini sababun ghairu mutaakhirin ya, namanya sababun mutaqaddimun namanya, karena dia ya duluan sebabnya ya. Ama sababun muqarinun, itu juga nggak haram. Wa kusufin, dan kusuf gerhana. Wa sunati uduin, sunat udu juga nggak haram. Wa tahiyatin ya, jadi kalau gerhana namanya sababun muqarinun. Wa sunnati uduin, sunat udu namanya sababun mutaqaddimun. Wa tahiyatin, tahiyatul masjid namanya sababun mutaqaddimun, karena masuk dulu baru sembahyang. Wa sajadati tilawatin, sujud tilawah juga sama, sababun mutaqaddimun. Wa syukrin, syukur, dan juga sababun mutaqaddimun, karena sebab duluan. In lam yaqsid bihi ta'khiraha ilaiha liyusalliha biha, jika dia tidak bermaksud dengannya akan mentakhirkan sholat itu kepadanya, supaya ia dapat melakukan sholatnya padanya. Nah, jadi kalau dia sengaja entar dah habis ini, itu gak boleh. Kalau emang dia berada di waktu itu pas waktu asar atau lainnya, ya enggak tanpa sengaja, boleh aja ngerjainnya di setelah asar. Yang kagak boleh disengaja. Entar dah sembahyangnya habis asar, itu sengaja nggak boleh. Wa ya'rumu haram ma lahu sababun mutaakhirun anha, haram sholat ya, haram sesuatu yang mempunyai sabab yang mutaakhir anha darinya,
kasolatil istikharati, seperti salat istikharah habis asar haram, rakaatain ihramnya 2 rakaat ihram haram. Salatu idza sa'ida khatibu, salat apabila khatib naik mimbar ke mimbar, khatib naik ke mimbar itu haram ya. Ini biasanya nih ya, sembahyang di yang azannya 1 sholat Jumat. Kita kan biasa azannya 2, habis azan kita biasa sholat sunat, itu azan yang 2, nggak apa-apa itu mah. Nah kalau azan yang 1, habis azan dia naik mimbar tuh khotibnya. Nah, kalau kita sembahyang di tempat yang azannya 1, setelah dia azan ya, lalu khotibnya naik mimbar, lalu kita sholat di situ ya, qobliyah Jumat, hukumnya haram. Jadi kalau kita berada di tempat itu bagaimana? Ya udah, dengerin aja ya, dengerin aja. Entar habis sholat Jumat kita sembahyang lagi tuh qobliyah Jumat dengan ba'diyahnya, boleh. Jangan kamu sembahyang pakai emosi, biarin ya, dia khotib gue sembahyang, waduh yang pendekar. Ibadah pakai ilmu, bukan pakai emosi. Nah, illa tahiyyata raka'ataini, kecuali tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah itu nggak apa-apa, kita baru datang, belum sembahyang tahiyatul masjid, imamnya lagi khotib, kita sembahyang 2 rakaat nggak apa-apa. Yang penting sholatnya jangan lama-lama, sebatas yang wajib aja. Itu pun in lam yakhsha fawata takbirati, jika dia tidak takut akan luput takbiratul ihram, akan sholat Jumat. Kalau dia takut ya jangan, kalau dia nggak takut sembahyang. Faslun, ini semua fasal. Yustahabul azan wal iqamatu, disunahkan azan dan qomat, lil maktubati, bagi sholat yang diwajibkan. In lam yasilha bifaitatin lirajulin, jika ia tidak sampai ya, in lam yusalliha, jika ia tidak melakukan sholat dia bifaitatin, dengan yang luput lirajuli, bagi seseorang, bagi seorang laki-laki. Jadi jika dia tidak melakukan sholat itu, in lam yusalliha bifaitatin, jika dia tidak melakukan sholat itu dan bersama dengan sholat yang luput lirajuli, ini bagi seorang laki-laki, walau munfaridan, sekalipun sendiri, walau sami al azana, sekalipun dia telah mendengar azan, tetap disunahkan azan. Nah ini ya, jika dikatakan jika dia tidak melakukan sholat itu dengan ya, bersama yang sholat luput. Jadi dia sembahyangnya 2, sembahyang qadha, sembahyang hadir, sama sembahyang qadha. Pertama umpama dia sembahyang yang qadha, apa yang hadir, yang kedua yang qadha, maka yang azan yang pertama aja, yang kedua qomat aja. Wali jama'atin saniyatin,
dan bagi jamaah yang kedua. Nanti setelah kita sembahyang jamaah, ada orang sembahyang jamaah lagi, dia juga sunnah azan dan qomat. Wa faitatin, dan orang yang sembahyang qadha, dia sembahyang qadha, dia juga umpama atau yang lain sunnah juga azan dan qomat walaupun sembahyang qadha. Fa ini jitama bahwa itu, maka jika berkumpul oleh segala yang qadha, berkumpul jamaah takdiman atau takhiran, baik jamaah takdim maupun takhir, azana lil ula wahdaha, dia azan yang pertama saja, sama dengan yang tadi tuh, yang pertama yang hadir, yang qadha, yang pertama aja yang hadir aja azan, yang kedua qomat aja. Wa yustahabul iqamatu wahda lil mar'ati, disunahkan qomat saja bagi seorang perempuan. Jadi perempuan jangan azan, qomat aja. Wa ayyuqala, dan dikatakan fi salatin masnunati jama'atan, dan dikatakan pada salat yang disunahkan berjamaah, as-salata jami'atan atau as-salatu jami'atun, boleh juga gitu. As-salata jami'ah gitu. Untuk salat sunat yang disunahkan berjamaah. Ya. Mengatakan ini kalau salat fardu yang enggak usah, kan sudah azan dan qomat. Seperti sholat taraweh itu boleh pakai ini. Kalau kita bisa as-sholatu taraweh jami'ah rahimakumullah gitu ya. Wa sattu si'atil azani al-waqtu illa subha wa yajuzu. Syarat sah azan itu adalah masuk waktu kecuali subuh. Jadi kalau subuh boleh azan yang pertama, ada dua azannya, boleh dua azannya, dua masuk waktu, fajar kazim. Fayajuz, maka boleh ya azan subuh ba'da nisfil laili, setelah setengah malam. Boleh. Ya, subuh kurang 1 jam dah ya. Wa ilal awwala min yaumil jum'ati, dan kecuali azan yang pertama itu ya, daripada hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat azan pertamanya mesti sudah masuk waktu. Beda dengan azan subuh, walaupun belum masuk waktu nggak apa-apa. Wa tartibu tartib azannya, wal mu'alatu berturut-turut, wa kaunuhu min wahidin, dan keadaannya daripada satu orang. Jadi nggak boleh azan dilanjutin 2 orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ganti orang. Asyhadu an la ilaha illallah, kita main-main. Ada unsur main-main. Mobil Arabiyati, dan dengan bahasa Arab. In kana sama man yaksinu, jika Anda di sana orang yang bisa bahasa Arab. Wa alaihi ayyata'allama, dan wajib atasnya belajar. Kalau nggak bisa bahasa Arab, ya masa azan nggak bisa. Wa syartuhuma, dan syarat keduanya
azan qomat isma'u ba'dil jamaati, memperdengarkan sebagian jamaah. Wa isma'u nafsi, dan memperdengarkan dirinya in kana munfaridan, jika dia seorang yang sendiri. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhannya. Azannya orang jamaahnya cuma beberapa orang doang pakai speaker, ya nggak usah. Kayak kita umpamanya udah lama, nggak usah pakai speaker, udah lama gitu. Nanti orang dengarnya salah sangka gitu ya, gitu. Nggak usah pakai speaker, karena buat kita doang gitu ya. Wa syartul mu'adzini, dan syarat seorang mu'adzin adalah al-islamu Islam, wa tamyizu tamyiz, wa zukuratu laki-laki, wa yukra'u tamtitu, dan dimakruhkan memanjangkan, panjang banget azannya. Allahu Akbar, panjang amat. Azan model mana begitu? Nggak boleh kepanjangan. Jadi ketawaan orang, walaupun soalnya bagus. Apa kata orang? Iya dah bagus, begituin sama orang. Wal kalamu yasiru fihi, dan makruh ngomong yang ya, jadi kepanjangan azan tuh makruh, ngomong sedikit makruh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kunci di mana? Nah, di sana, di sana. Allah, aduh lagi azan ngomong makruh. Wa tarku ijabati, dan meninggalkan jawabnya. Jadi dia jangan jawab ya. Ya makruh ya, enggak jawab gitu maksudnya, bukan begitu kan. Jadi kita nih enggak jawab, makruh, enggak jawab azan makruh. Watarku ijabati, meninggalkan jawabnya. Jadi kita dengan azan kita enggak jawab, makruh. Wa ayu azina qa'idan, dan dia azan sambil duduk, makruh. Raqiban, sambil berkendaraan, makruh. Ilal musafir raqiba, kecuali seorang musafir yang berkendaraan, enggak apa-apa. Wa fasiqan, orang fasik azan makruh. Ini orang fasik, fasik itu al-murtakibu bil kabair wal musiru bis saghair, orang yang melakukan dosa besar dan senantiasa melakukan dosa kecil. Contohnya apa? Enggak sembahyang. Orang enggak sembahyang walaupun satu doang, subuh doang, namanya fasik. Dia azan itu makruh ya. Jadi jangan kasih azan yang orang fasik. Nyawer mulu tuh orang tuh umpama ya, fasik. Wa sobiyan, ya, anak kecil belum tamyiz ya, makruh, nggak boleh. Wa junuban, junub, ya Allah, belum mandi lagi udah azan aja, bekau banget azannya. Bagus sih, cuman junub bang, mandi dulu. Wa muhdisan, berhadas ya, batal dia, nggak punya wudu, makruh. Illa, kecuali iza ahdasa fi asna'il azani fayutimmuhu, kecuali apabila dia berhadas di tengah-tengah azan, maka dia sempurnakan azannya. Nggak apa-apa kalau ini mah. Jadi azan itu sunat dalam keadaan
suci. Ya. Ya, kecuali di awal dia ya udah suci, udah wudu, lalu di tengah-tengah kentut, ya nggak apa-apa itu mah. Wa tawajjuhu fihima li ghairi qiblat, dan menghadap pada keduanya azan dan qomat kepada selain kiblat makruh. Wa yusanu tartiluhu, dan disunahkan mentartilkannya, ya. Wa tarji'u, dan tarji' fi pada azan. Tarji' itu menyebutkan dua kalimat syahadatnya sebelum dia mengatakan. Umpama begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan dia pengen mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tuh, dia ngomong kecil dulu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an asyhadu an la, gitu, paham? Itu namanya tarji'. Ada satu kejadian, ada khotib, ada muazin sholat Jumat. Guru saya cerita, Kiai Syafi'i Hazami. Jadi kejadian benar ini. Muazinnya ini pinteran muazin sama khotib. Makanya khotib jangan sembarangan, pilih khotib yang faqih, ya. Bukan yang sekarang kan yang qori dipilih, bukan yang faqih, yang wara, yang enggak ya macam-macam gitu ya. Muazinnya kan azan tuh, azan muazinnya. Ketika mau dua kalimat syahadat, muazinnya ngomong pelan. Kirain khotib, muazinnya lupa, ragu-ragu. Kata khotibnya, asyhadu an la ilaha illallah. Paham? Jadi khotibnya ngajarin, berarti pintaran siapa tuh? Iya, pintaran muazin. Jangan sampai begitu, harus pintaran khotib, ya. Khotib nih ya nggak boleh sembarangan. Wa taswimu fi subhi, dan taswib pada subuh, ya, adaan wa qadaan, baik adaan maupun qadaan. Taswib itu as-salatu khairum minan naum, gitu ya. Naumnya jangan panjang-panjang gitu ya. Enggak apa-apa sih ya. Ya, boleh aja sih, tapi ya jangan begitu, takutnya tidur mulu lagi ya. As-salatu khairum minan naum. Jangan panjang-panjang. Ya. Jadi azan itu ada aturannya. Wa yusanul iltifatu bil ra'si, dan disunahkan nengok dengan kepalanya wahdahu saja, ya biyamini, dengan yaminahu ke kanannya, fi hayya 'alas shalah, pada hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
saya kalau namanya azan tuh seneng. Ya, azan tuh seneng. Ini kalau kamu nggak azan, seneng saya azan tuh. Paling kamu kemalu-maluan gitu ya. Waduh, masa gurunya azan juga? Wah, azan malas, alamat kamu. Kadang yang suaranya bagus yang malas nih, aduh, jangan sampai ya. Azan malas banget, aduh. Siapa yang azan, rajin, senang, cinta, saya yakin dia jadi insya Allah. Nah, ntar kita lihat ya. Wa yusannu wa yasaru, dan kereknya fi hayya 'alal falah, hayya 'alal falah ke kanan itu ya. Wa yusannu, dan disunatkan ya usbu'aihi, meletakkan jari jemarinya fi simakhai uzunaihi, pada dua lubang telinganya, fil azani, pada azan, duna liqomati, qomat enggak usah, qomat enggak apa-apa, enggak pakai begini. Wa qaulul muazzini siqatan, keadaan orang yang azan tuh siqot, enggak boleh sembarangan, terpercaya. Wa mutatawwi'an, sukarela, bukan orang yang kalau kagak azan kagak dibagi duit, kalau nggak dibagi duit nggak mau azan. Ini jangan. Wa sayyitan wa hasana sauti, suaranya keras lagi bagus, merdu. Jadi mawas diri, jangan suara Senin Kemis ada temen mau nggak dikasih azan sama dia aja azan, jangan. Ya, kita suaranya ini jelek umpama gitu ya, serak-serak sember. Bukan serak-serak basah, serak-serak sember, azan aja. Padahal teman kita ada yang suaranya bagus. Jadi kalau ada kita punya teman suaranya bagus, suruh dia. Kita janganlah, kita suara kita nggak bagus. Nah, kan sini bagus-bagus suaranya tuh. Iya. Iya, ada bagus-bagus suaranya tuh. Iya. Iya. Yang bagus-bagus aja suaranya. Ada Bang Zainal, Bang Isa, Masya Allah, siapa lagi? Ya, yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus suaranya. Kasih yang bagus-bagus, yang enak didengarnya. Ini yang suaranya udah tua jangan ya, gantian. Udah tua, jadi udah tua, ganti yang muda yang bagus suaranya. Sember, orang pengeng dengernya, jadi yang bagus. Iya. Jadi jangan yang aduh dibilang jelek kagak enak gitu ya. Mawas diri. Suara saya nggak bagus nih. Kamu aja. Ya. Azan yang bagus, suara yang bagus, azan. Ini kadang yang bagus males orang azan. Waduh, itu ujian tuh. Jangan begitu ya. Suara yang bagus tampil azan. Wa ala murtafi'in, dan di atas tempat yang tinggi. Kadang berantem azan, berebut azan, ya, ini pengennya sih bagus, men berantem ini jelek. Jangan begitu. Mending suaranya bagus, ya, jangan, gitu ya. Jadi azan yang suaranya bagus, merdu. Jadi orang penasaran, yang ya
yang begitu penasaran juga sih, itu siapa suaranya begitu ya. Sampai sini lah, wallahu a'lam wa a'lam muttaqin.